Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para siswa-siswi SMA Ar-Rahmaniyah Ar-Rahman Depok kelas 10 di semester 1 ini, hari Kamis tanggal 5 November 2020, masuki mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Mari kita awali dulu dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan materi. Mari sama-sama kita berdoa, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa-siswi sekalian, di beberapa minggu yang lalu, Kamis 22 Oktober 2020, Bapak telah menyampaikan materi yang melewat CBT dalam bentuk PPT untuk kelas 10 tentang sumber hukum Islam. Hari ini Bapak akan mengulas dari PPT tersebut. Yang pertama adalah macam-macam sumber hukum Islam, dan nanti yang kedua penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian. Para siswa-siswi sekalian, yang pertama adalah macam-macam sumber hukum Islam. Di sini ada Al-Quran, kemudian hadis dan sunnah, kemudian ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dalam ilmu nahwu dari kata kerja qara'a yang berarti bacaan, berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Secara istilah, definisi Al-Quran disampaikan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah menurut Dr. Subhi As-Salih. Beliau mendefinisikan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam bentuk mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta orang-orang yang membacanya itu mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran juga merupakan rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu dalam Al-Quran ditetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Karena Al-Quran juga merupakan sumber utama segala ketentuan, baik yang bersifat hukum, ya. Kemudian juga Al-Quran berisi tentang norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Kandungan hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah hukum peribadatan dan muamalah. Jadi dalam Al-Quran itu bagaimana kita cara berhubungan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muamalah sesama manusia. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang kita wajib kenal, 25 nabi dan rasul. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang alam semesta, ya, bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Kemudian juga ada janji dan ancaman terhadap seluruh manusia. Al-Quran itu sendiri menjadi petunjuk bagi manusia untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis dan sunnah. Hadis menurut ahli fikih adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah contoh dari perilaku Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang menjadi dasar hukum, sumber hukum lain ketika hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian sunnah, yaitu segala yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, dan sebagainya. Para siswa-siswi sekalian, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam merupakan kedudukan sumber kedua setelah Al-Quran. Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran itu merinci dalam Al-Quran, memperkuat hukum yang ditentukan dalam Al-Quran, memberikan penjelasan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian berdasarkan klarifikasinya, hadis itu ada yang hadis mutawatir, ada ahad, ya. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatnya. Kemudian kalau macam-macam hadis itu sendiri, ada hadis mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Di situ ada macam-macam hadis ahad, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kemudian yang ketiga adalah sumber hukum Islam, ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad artinya menggunakan pikiran, penuh kesungguhan untuk menentukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu yang berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat orang menjadi mujtahid, pertama, dia harus memahami Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang hukum pada umumnya. Kemudian juga menguasai bahasa Arab, kemudian menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Kemudian juga mengetahui ijtima para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. Kemudian memahami kondisi, baik itu kehidupan masyarakat, sosial, dan sebagainya. Kedudukan ijtihad itu sendiri, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh. Kemudian bagaimana cara kita melakukan ijtihad? Pertama, kita dengan qiyas, kemudian istishhan atau istislah, kemudian istihab, dan masalah mursalah, serta al-u'rub, su'ud, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu para siswa-siswi sekalian, itu sekelumit tentang ringkasan PPT yang beberapa minggu lalu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan setidaknya melalui video ini bisa lebih menjelaskan tentang materi yang minggu lalu. Semoga tetap semangat, belajar terus, jangan lupa sholat 5 waktu dan juga tadarus. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.